minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, sedih pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih mengaruniakan Bapak Ibu kenikmatan iman sehingga ringan langkah kaki menuju masjid yang kita cintai ini, di lapangan Allah hati untuk duduk menjelang waktu syuruk, mengerjakan salat syuruk 2 rakaat. Semoga Bapak Ibu mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, umroh dan haji mabrur sempurna. Bersalawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan diringankan Allah lisan kita ini bersalawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Mungkin Bapak Ibu masih ingat akan sebuah riwayat dari Imam Abu Lais yang sanadnya dari Abdullah bin Abu Aufa. Ketika Rasulullah SAW sedang berada di padang Arafah, Bapak Ibu, sedang duduk sama sahabat, terus Rasulullah berkata, jangan ada yang duduk bersamaku orang yang terputus hubungan kekeluargaan. Setelah selesai Rasulullah bicara, tiba-tiba satu orang yang berada di dekat Rasulullah berdiri dia, Pak. Keluar dia langsung. Terkejut juga Rasulullah, melawan atau apa nih? Lain apa ya? Tidak senang. Tapi beberapa lama kemudian, balik Pak. Duduk dia balik di mana dia berdiri tadi. Disitulah ditanya oleh Rasulullah, kenapa kau keluar? Kata sahabatnya, Bu, ketika kau mengatakan jangan duduk bersamamu orang yang terputus hubungan kekeluargaan, aku sedang tidak berbaikan dengan bibiku ya Rasulullah. Kemudian aku pergi ke rumahnya, dia pun marah ketika melihat aku. Ngapa kau kesini? Aku katakan Rasulullah melarang duduk bersamanya orang yang terputus hubungan kekeluargaan. Jadi aku datang ke sini ingin minta maaf. Mendengar itu bibiku pun ketakutan ya Rasulullah. Akhirnya dia memaafkan aku dan kami saling mendoakan. Setelah itu baru aku berani duduk bersamamu. Nah, itulah sifat sahabat tuh. Tidak banyak tanya di depan, Pak. Pokoknya kata Rasulullah, jangan duduk bersama orang yang terputus hubungan keluarga. Langsung keluar ya. Kalau kita kan, dia bukan gitu masalahnya Ustaz. Ustaz nggak tahu sakit hati saya. Kalau kita itu, Pak, pasti itu, Bu, ya. Kalau misalnya dengar ceramah-ceramah seperti ini, andai Ustaz jadi aku, tahu sakit hati aku nih. Nah, pasti gitu, Pak. Agama kita ini, Bu, nafsu kita yang harus tunduk kepadanya. Bukan agama yang harus tunduk kepada hawa nafsu kita nih, Pak. Kalau tidak hancurlah agama ini, Bu. Kalau agama harus ikut nafsu kita. Nah, itulah guna agama memfilter itu, Pak. Tetapi Rasulullah juga mengatakan, perang kita kembali dari perang kecil ketika di perang Badar. Dan kita akan kepada perang besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Nah, itulah beratnya, Pak. Selama ini boleh dibilang, Bu, ya, iblis itu terfitnah sebetulnya, Pak. Nah, padahal kita yang mengikuti hawa nafsu, iblis juga yang kena. Contohnya apa nanti, Pak? Kenyataannya, bulan Ramadan semua iblis dibelenggu, Pak. Tapi orang banyak juga jahat. Disitulah iblis itu membersihkan nama. Selama ini kalian tuduh-tuduh aku,
Bukti kalian ngolah orang juga, aku ndak ada ikut campur situ. Apa-apa kelakuan kalian, aku ndak ada ikut campur. Nah itu sebetulnya makna iblis di belenggu Allah itu kan memang tidak ada Pak. Murni kita dan nafsu kita bulan puasa. Situlah kita jelas yang jahat, jelas jahat. Cuman ada satu kelihatan berbedanya Bu. Kalau iblis tidak ada itu, semangat orang untuk beribadah tinggi Pak. Nah itu contoh bulan Ramadan Pak. Betah Bapak Ibu di masjid dari pagi sampai malam. Nah itu karena iblis tak ikut campur. Tapi kalau untuk kelakuan itu murni nafsu kita. Dan memang itu berat. Nah itu yang mau kita tundukkan tuh Pak. Ternyata ketika kita menundukkan nafsu, orang non-muslim mengatakan bodoh orang Islam ini mau berpuasa nahan-nahan lapar. Tapi Bapak Ibu yang beriman kapan perlu setahun ini puasanya. Karena sudah merasakan kenikmatannya Pak. Gula darah normal, tensi normal, asam urat normal, pencernaan lancar, badan ringan, racun dalam tubuh hilang. Oh rupanya setelah menundukkan hawa nafsu ini enaknya. Kan nampak enak itu Pak. Tapi kalau kita cocok-cocokkan hawa nafsu kita ini Bu, kadang memang betul Pak, sepakat kita semuanya. Contoh nih Bu ya, ada orang tua sakit stroke, tidak dibolehkan anaknya masuk ke rumah Pak. Jadi bapak itu tuh guling aja di luar. Semua orang mengatakan anak ini anak durhaka. Hanya satu orang yang mau bertanya ke anak itu. Diketoknya pintu rumah anak itu, masuk dia ke dalam. Ditanyanya lah Pak, apa yang menyebabkan kau tidak membolehkan bapak kau masuk ke dalam rumah ini? Dijawab anak ini lah Bu. Dari bayi saya baru lahir Ustaz, kata mak saya, bapak saya ini nikah lagi. Sejak dia nikah, dia tidak pernah menafkahi kami dan tidak pernah menjenguk kami. Tahu-tahu udah stroke dia diantar istrinya kemari. Kalau nafsu kita cocok enggak Bu? Mantap kau nak. Nah, itu kalau nafsu kita nih Pak. Betul tuh. Siapa yang enggak sakit hati Bu? Bapak macam itu tuh Pak. Siapa orang yang mendukung ya? Pasti semua orang mendukung anaknya. Itu apa nafsu kita. Jadi dibilang orang ini masalah kesalahan bapak kau kepada kau dan mak kau, itu urusan dia kepada Allah. Buktinya dia sudah dihukum Allah sekarang. Yang jelas kewajiban anak berbakti kepada orang tua. Nah, itu Pak. Sanggup nak menundukkan hawa nafsu yang ego tadi itu? Karena urusan anak ke orang tua itu berbakti, cuma tidak ada orang tua saya ini, orang tua saya begini, tidak pernah tidak ada tuh Pak. Urusannya yang pasti adalah anak wajib berbakti ke orang tua. Akhirnya dilaksanakannya Bu, sempat dia namanya dia 2 hari di rumah sakit Pak, nggak sanggup menerima itu tuh Pak, akhirnya kena psikosomatik deh, sakit Bu. Orang jahat harus diterimanya yang telah menelantarkan dia puluhan tahun. Tapi setelah dia mengamalkan itu Bu, baru dia terasa berbagai hikmah di dalam hidupnya, mulai dari rezeki, anak-anaknya ya bapaknya tetap terhukum, itu urusan bapaknya sama Allah Pak kan? Jadi tidak ada beban agama ini yang akan menganiaya, menzolimi kita. Berat karena belum diamalkan Pak. Kalau sudah diamalkan, terima keajaibannya, mudah kita mengamalkannya Bu. Allah mengatakan manusia ini wadhaka wa abka, keluh kesah lagi kikir. Jadi kita ini memang kikir Pak. Tapi dikasih tahu Rasulullah, sedekah bisa menyembuhkan penyakit, sedekah bisa memurahkan rezeki. Akhirnya beranilah Bapak Ibu jadi orang yang dermawan. Ternyata kan memang terjelas dampaknya ke kita Pak. Di kehidupan kita, di jiwa kita, makin lama hati makin lembut. Nah, yang dulunya kita terlalu keras ego, mulai lembut gara-gara ibadah dan sedekah kita. Itulah yang membuat kita tambah rajin kita beribadah jadinya Pak. Apa salahnya Bapak Ibu sholat di rumah aja, lebih enak lagi di rumah awak. Mau guling-guling, zikir sambil tidur bisa. Cuman kata Rasulullah Bu, laki-laki sunnah muakkad sholat berjamaah. Awalnya sepertinya kok ditekankan ya, tapi setelah Bapak Ibu amalkan, kan terlihat ya Pak, dari fisik Bapak Ibu aja udah nampak sehat-sehat. Karena kata dokter peraih Nobel, umat Islam punya penyembuh ajaib yang tidak bisa dikaji dalam ilmu kedokteran. Mereka menyembuhkan diri di saat mereka sholat.
Itu Pak. Kalau diukur kan usia Bapak Ibu banyak yang sepuh, ya sakit juga Pak. Cuman lebih tinggi iman tuh sehingga membuat Bapak lebih bersemangat daripada mengeluhkan sakit. Nah, itulah dampak sebuah amalan Pak. Kalau bagi orang Kristen awaknya sekali seminggu ke gereja berat, ini 5 kali sehari ke masjid. Senyum aja semuanya. Senang aja hati itu Pak. Jadi itu membuktikan, oh ternyata risalah yang disampaikan Rasulullah ini memang benar. Jadi itu ya Bu ya, tidak boleh duduk, kata Rasulullah, orang yang terputus hubungan kekeluargaan. Baru ditanya sahabatnya Pak, memangnya kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum apabila ada di antara mereka yang terputus hubungan kekeluargaan. Rugi itu jadinya Bapak Ibu, awak capek ibadah Pak, tapi tidak dapat rahmat Allah. Itu yang membuat banyak batin orang-orang itu gelisah Bu, yang tidak mengamalkan ini gitu. Dia mengikutkan egonya Pak, akhirnya rahmat Allah tidak turun, hidupnya jadi tambah sengsara. Contohnya ya Bu ya, orang Jepang itu terkenal jauh dari agama. Mereka banyak menganut ateis, agnostik, Pak. Percaya Tuhan tapi tidak menjalankannya. Jadi dia menjalani kehidupan itu berdasarkan hawa nafsu. Lihat Bapak Ibu, tingkat bunuh diri termasuk tertinggi di Jepang itu Pak. Padahal ekonomi mereka bagus. Kenapa Bu? Rahmat Allah itu tidak turun. Orang Jepang itu boleh dibilang ditegur aja anaknya bisa masuk penjara kita Pak. Anak kecil disapa di Jepang, hai, polisi datang gitu. Itu dianggap melecehkan Pak, kan ngeri itu Pak. Macam mana mau bertegur sapa? Kemudian mereka Bu hidup berdasarkan hawa nafsu. Kalau kita nikah, kita beranak, terganggu kehidupan kita, tidak bebas kita. Akhirnya banyaklah orang Jepang itu yang tidak menikah Pak. Tahun 2023, rumah di Jepang yang disita negara itu 9 juta unit jumlahnya sudah Pak. Sebab anak-anak udah punah Bu. Orang-orang tidak ada beranak lagi Pak. Ada murid TK tinggal 2 orang lagi Pak. Nah, jadi mereka hidup berdasarkan hawa nafsu juga kacau Bu. Berkahnya itu tidak ada Pak. Tapi kalau misalnya kita lihat Bu ya, macam Bapak Ibu nih lah, apa tidak turun rahmat Allah Pak ya, karena silaturahmi bagus, sudah sering ngaji sama saudara kandung bagus. Ini masjid ini sejuk bukan karena AC, jadi mati kan AC sejuk ruangan ini Pak, karena kelembutan hati Bapak Ibu. Wajah jadi awet-awet tanpa perawatan, sampai ragu saya tadi Bu, kok macam umur 23, 35 lah paling tua rasanya. Tapi Bapak Ibu tahu enggak ada istilah usia metabolisme tubuh. Bapak umur Bapak memang tua Pak. Tapi kalau dicek usia metabolisme orang-orang sholat ini bisa baru 30 tahun umurnya Pak. Usia kesehatan di dalam itu beda Pak dengan umur yang di luar. Ada hitungannya itu Pak. Jadi kalau dicek nih metabolisme Bapak Ibu ini, makanya saya itulah negatifnya Bu. Orang-orang rajin ke masjidnya Bu, ceritanya tuh Bu, ya menyemangati tubuhnya dia. Nanti kita goes Pak, singgah kita ke kedai, ada kedai itu cantik apa, itu pula sayangnya Bu. Saya itu dengar Pak Bapak itu cerita mau pergi goes Pak, habis nanti kita dengar ceramah subuh Ustaz Nazril, kita goes, kita makan lontong tempat bunda ini, ada bundanya tuh Pak. Saya lama-lama kan ceramah Bu, padahal tidak pernah saya buka tanya jawab, saya buka tanya jawab. Sakit gatal-gatal kepala Bapak tuh nunggu saya Pak. Karena bercanda-canda juga tuh Bu. Nah, itu pula kadang negatif ya Bu, semangat Bapak ini tinggi karena silaturahmi. Kemudian Bapak Ibu, di rumah tangga aja yang kecil Bu ya, apabila pasangan suami istri mengamalkan ini Pak, itu terasa rahmat Allah itu turun, masalah besar jadi kecil jadinya. Kalau sempat istri Bu mengatakan bahwa suami saya ini bikin susah aja, kelakuannya itu tidak bisa kita terima, itu tambah berat Pak. Terasa rahmat Allah itu tidak turun di rumah Bu. Tapi Bu, pernah seorang wanita bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh enak jadi laki-laki.
Mereka punya amalan yang tidak akan bisa kami tandingi, yaitu jihad fisabilillah. Jika mereka mati di medan perang, mereka tidak mati di sisi Allah. Karena memang itu janji Allah, Pak. Keluarnya ruh orang yang berjihad fisabilillah itu sama sekali tidak akan terasa. Itu jaminan orang jihad fisabilillah itu, Pak. Tidak ada terasa sakit sakratul maut, itu tidak ada. Yang kedua, mereka sudah hidup di bagian surga yang lain, kemudian dikasih Allah, Bu, kesenangan. Mereka melayang-layang di surga dengan burung, dipindah ke sini, pindah ke sini, pokoknya sudah dikasih kenikmatan. Di dalam hadis qudsi Allah bertanya kepada orang-orang ini, wahai hamba-hambaku, adakah yang kalian mau minta lagi di lain kenikmatan ini? Kata mereka, aduh ini sudah berlebih-lebih nih Allah, udah di luar harapan kami nih yang kami dapat. Tidak ada yang kami minta lagi, kami sudah cukup. Dipaksa Allah terus, Bu, minta lagi. Sudah ya Allah, pokoknya kalian coba pikir lagi, minta lagi. Akhirnya apa permintaan mereka? Berikan kami nyawa 100 lagi, kemudian kami berperang dan terbunuh satu persatu. Saking sudah tahu kenikmatan surga. Nah, itulah, Bu, untuk orang yang berjihad fisabilillah. Kemudian jika mereka hidup, ya Rasulullah, di medan peperangan, mereka pun pulang dengan gembira, membawa pahala yang besar dan harta yang banyak. Sementara kami di rumah aja, ya Rasulullah, apa yang kami dapatkan? Tentu surga kami nanti jauh. Kata Rasulullah, inginkah kau aku tunjukkan amalan yang nilainya sama dengan jihadnya para lelaki di medan perang? Berbaktilah engkau kepada suamimu, hargai mereka, layani mereka dengan baik. Itulah jihadnya para istri. Jadi ibu menghadapi kelakuan bapak-bapak ini jihad, Bu. Jadi jangan ibu mengeluh-ngeluh. Kan kalau udah tua-tua nih perajutnya minta ampun, Bu. Terlambat aja ibu bikin kopi, Pak. Tuh diulang balik jadi bikin kopi tadi, Bang. Tak payah. Usah buat. Pandai aku buat. Itu yang ibu hadapi itu, Bu. Anggap aja, ingat, Bu, kata-kata saya ini. Aku sedang berjihad fisabilillah. Itulah jihadnya tuh, Pak. Pergi sebentar ke rumah anak ya, Bang, ya. Nih, nengok cucu. Pergilah jam 5 balik ya. Balik setengah 6. Tak payah balik. Tak usah balik. Tapi sambil nangis, Bu, kan bingung ibu jadinya. Tak usah balik lagi. Yalah, Bang, ini aja. Aduh. Itu yang ibu hadapi, Bu, kelakuan bapak ini. Dia udah mulai peraju, ibu udah tua lah, kadang lupa pula gitu, Bu, ya. Itu yang anggap aja, Bu, aku berjihad fisabilillah. Karena hadiahnya surga kan, Bu. Jadi memang itulah, suami ini surga dan nerakanya istri. Ada perempuan yang masih cantik, muda, Bu, suaminya udah jelek, mulut jahat lah, Pak. Banyak orang bilang, Bu, ibu cantik, Bu, bisa ibu sama dapat yang lebih baik daripada suami ibu ini. Udah baik ibu macamnya, tapi suami ibu mulutnya jahat, wajahnya mohon maaf, Bu, kurang betul rasanya, tapi ibu kok mau bertahan. Apa kata ibu nih, Bu? Dengan menikah, saya sudah menjalankan separuh iman saya. Tinggal saya menjalankan separuhnya lagi. Sabar terhadap kelakuan buruk suami saya. Itu baru udah turun rahmat tuh, Bu. Tapi kalau sifat mengeluh-ngeluh, ada tahan aku lagi doka, kelakuannya tuh kak menjadi, itu putus rahmat langsung, Bu. Hilang kebahagiaan langsung tuh, Pak. Jadi sekarang ini, Bu, tenggelamkan aja, ceritakan kepada saudara-saudara ibu yang sedang berseteru. Kalau bapak ibu tidak perlu saya khawatirkan lagi, Pak. Ini kan bisa bapak ibu sampaikan kepada kawan-kawan, kepada sanak saudara. Terputus hubungan ke keluarga kalian, tidak turun rahmat Allah. Kasihan orang jadinya, orang capek duduk di majelis ilmu gara-gara dia tidak bersapa sama adiknya, tidak dapat rahmat Allah kita jadinya, Pak. Rahmat Allah itu, Bu, sesuatu yang kita dapatkan tanpa kita harus beramal. Itu rahmat namanya, Pak. Tidak perlu dengan mengamalkan sholat ini dapat ini. Tidak. Bapak Ibu lihat, di Amerika, orang-orang yang panjang umurnya udah tahu orang umurnya itu, Pak. Imigran Italia, Pak. Itu paling panjang umurnya di sana, Pak. Padahal gaya hidupnya buruk, Bu. Peminum, perokok, begadang.
Tapi apa Pak? Mereka itu tidak akan pernah terputus hubungan kekeluargaan. Kuat persaudaraan mereka. Nah, itu yang membuat mereka sehat. Dulu ada atuk-atuk preman di Pekanbaru nih Pak. Saya bilang Portugal tuh Persatuan Orang Tua Gatal. Maksudnya tuh gini Pak, bukannya mental Bapak tuh. Gatal itu kan mungkin konotasinya negatif ya Pak ya. Mereka udah tua, Bu, ngumpul, minum-minum, nyanyi-nyanyi Pak tiap hari. Tapi sehat Pak. Yang saya ambil apanya? Ngumpul dan rasa bahagianya itu Pak. Cuman itu yang pernah saya sampaikan Bu. Kalau preman, orang-orang jahat, dia kan kawan-kawan iblis Pak. Jadi memang tidak digoda iblis Pak. Maka mereka kompaknya kuat Pak. Kalau preman tuh kompaknya kuat Pak. Sebab iblis tak ganggu mereka Bu. Kenapa di masjid banyak terjadi permasalahan, perbedaan pendapat? Iblis tidak suka sama Bapak. Jadi jangan heran Pak, kenapa di masjid banyak terjadi keributan, banyak terjadi permasalahan. Karena kita orang-orang baik, iblis tidak suka. Di situ pula lah Allah menguji mana yang bisa menenggelamkan egonya, mana yang keras egonya. Di situ pula lah ujiannya bagi kita Pak. Jadi jangan heran Bu, kok orang-orang di masjid ini banyak betul masalahnya. Cari terus cara Pak, bagaimana untuk bisa bersatu. Itulah tugas kita berpikir. Macam pemerintah India itu Bu, India itu kan terbagi utara Pak, utara dan selatan terbagi dua. Kalau yang selatan tuh yang jadi cantik, yang selatan yang perindapan itu Pak, yang utara kan yang cantik-cantik, yang keturunan Persia Pak ya, putih-putih yang di film. Jadi Bu, yang di selatan ini mereka tuh punya kebiasaan Pak, di mana sesak buang air besar di situ deh Bu. Mereka tidak perlu dimanapun Pak, mau di jalan, di lokasi umum Bu. Yang ada kalau Ibu nengok menggoreng pisang pakai ketiak dia kepit dulu masuk ke dalam tuh tepung apa itu Pak, masuk itu tuh selatan tuh. Jadi berpikirlah pemerintah perindapan nih Pak. Apa cara supaya orang ini tidak buang air besar di jalan? Nah, itulah guna berpikir tuh Pak kan. Dicobanya lah membuat WC-WC di tempat-tempat umum. Malah dia buang air besar di samping WC. Tidak di dalam WC Pak. Masih gagal. Berpikir lagi pemerintahnya Bu. Dibuatlah syarat untuk menikah harus punya WC. Gagal juga Bu. Pokok berpikir terus Pak. Akhirnya apa yang membuat berhasil Bu? Siapa yang buang air besar di WC, di absen, digaji per bulan, baru berhasil Pak. Baru berhasil. Jadi pikirnya terus Pak, macam mana kita supaya kompak. Apa yang rasanya meminimalisir terjadi perbedaan. Apa yang bisa membuat kita memang harus berpikir terus kita Pak. Harus berpikir terus. Makanya dalam Islam ini orang berpikir itu Bu, ditinggikan derajatnya. Ada pengusaha nonton Who Wants to be a Millionaire. Kan ada dua acara, bisa jawab sampai 1 miliar Pak. Pengusaha ini nonton sama stafnya Bu. Adalah satu peserta udah sampai ratusan juta berhasil menjawab Pak. Kata stafnya ini cerdas dia ya Pak ya. Kalau sempat dia bekerja di perusahaan Bapak, kira-kira berapa orang yang secerdas ini Bapak gaji? Kata pengusaha itu Bu, 100.000 untuk selamanya. Kok murah? Karena dia menggunakan otaknya hanya untuk mengingat, bukan untuk berpikir. Itu bedanya Pak. Kalau orang bisa jawab, bisa berarti dia mengingat. Tapi kalau orang yang mencari solusi itu Bu, berarti berpikir. Misalnya nih Bu ya, saya tengok di ibu-ibu, kalau udah masalah nyumbang-menyumbang, pergi jalan-jalan tuh pasti ribut. Masalah harganya gitu. Ibu, kita kan sehari nanti kita jalan ke sini, nanti pulang lagi. Jadi masing-masing kita menyumbang 300.000 rupiah. Itu nampak nanti ibu disuruh. Itu ribut tuh Pak. Kan? Dari mana datang 300 ribu? Itu dicari solusinya tuh. Macam mana supaya bagus. Kalau Masjid Al-Falah Darul Mutakin udah dapat solusinya Bu. Dapat donatur 1 orang Pak.
Jadi kompak ibu-ibu tuh sekarang karena Pak Haji kami pergi jalan-jalan ke Sumbar, berapa orang sekian berangkat 3 bus gratis Pak, satu orang donaturnya. Batu kompak ibu-ibu tuh Bu karena tidak keluar duit. Nah itulah solusinya tuh Pak. Jadi Pak ya, memang tidak di apa Pak, tidak pula kita pungkiri. Itu yang dikatakan Rasulullah itu, sebaik-baik penolong untuk takwa kepada Allah adalah harta. Sebaik-baik harta di tangan orang-orang soleh. Karena kalau harta di tangan orang soleh Pak, bisa buat damai Pak. Jadi kalau orang kaya berduit orang soleh bu damai di Pak, udah tidak usah ribut-ribut, biar saya aja nanggung, kan enak Pak. Bahwa orang ngantri 26 tahun naik haji, bapak bisa furoda, tahun ini daftar, tahun ini berangkat. Nah itu guna duit tuh Pak. Memang bisa mendamaikan Bu duit itu. Dia kan itu yang cukup untuk bisa membuat perdamaian tuh. Ribut-ribut orang dia apa masalahnya? Listrik saya belum bayar, ini ada ini bayar. Aman Pak kan? Dia Bu ya, banyak orang bilang, Ustadz tapi duit ini Ustadz tidak menjamin hidup kita bahagia. Kata saya betul, kalau sikit. Kalau banyak bahagia lah Pak, apalah tidak bahagianya kalau duit banyak. Kalau sikit dia tidak bahagia Pak. Cobalah Bu, kita mudah bilang orang, kau tuh boros, maka hidup kau miskin. Tidak pandai kau ngatur duit, bukan tidak pandai ngatur duit, dia tidak mau diatur Bu. Kalau kita susah tuh Pak, duit dia tidak mau diatur. Tapi kalau banyak dia mudah ngaturnya Bu. Nah, kau untuk kesini ya, kau untuk kesini bisa. Nah, jadi itu Bu ya, yang harus kita ingat betul itu, kita tundukkanlah hawa nafsu kita ini kepada agama itu. Jangan mau sampai dia yang harus kita ikut dengan aturan agama. Kacau kita jadinya Pak. Nah kemudian Pak, amal kita Bapak Ibu belum akan naik ke langit kalau ada terputus hubungan kekeluargaan. Jadi bukan tidak dicatat amal-amal ibadah Bapak Ibu itu, cuman tertahan ya sampai ini bagus balik. Kalau kita lihat di dalam sebuah hadis apa kata Rasulullah, siapa yang habis berwudu kemudian membaca doa, maka Allah bukakan 8 pintu surga untuknya dan diampuni dosa-dosanya, kecuali 2 orang yang bersaudara yang masih berseteru, ditunda pengampunannya. Nah, jadi itu Bu ya, bukan tidak diterima Pak, ditunda. Nah ternyata Bu, hal ini terjadi di Mekah. Dulu orang menitipkan uang kepada manusia yang dianggap amanah dan terpercaya, karena bank tidak ada Pak. Jadi di Mekah itu ada orang soleh yang amanah yang dijadikan orang para jamaah haji untuk menitipkan uang. Jadi ada yang berangkat haji waktu itu yang membawa uang tidak sedikit, karena kan perjalanan panjang Pak pada saat itu. Sedangkan pakai kapal aja sekitar berapa bulan waktu itu Pak? 6 bulan pas 9 bulan Pak, berangkat ke Mekah dari Indonesia. Makanya orang-orang jamaah haji pada zaman itu tuh rata-rata bagus jadinya Pak, sebab lama dapat ibadah di perjalanan itu Pak, kan pulang pergi banyak dapat ibadah di jalan, banyak yang dirasakan, banyak menderitanya, banyak suka dukanya. Nah kemudian Bapak Ibu, dia datang, dititipkannya lah uang kepada orang soleh ini Pak, dan jumlahnya itu sekitar 10.000 dinar. Kalau dinar Kuwait itu Bu, uangnya sekitar 547 juta. Jadi cukup besar angkanya Pak. Setelah dia titipkan, dia pun melaksanakan ibadah haji. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji, rupanya orang yang amanah yang dititipkan uang tadi sudah meninggal dunia Pak. Dan saking amanahnya dia Bu, istri dan anaknya pun tidak tahu di mana dia menyimpan Pak. Biasanya Bu, sepandai-pandai suami nyimpan duit pasti jumpa. Bapak pasti udah ngalami Pak kan, udah Bapak sembunyi kan ketemu Pak. Karena memang apa yang menjadi hak istri itu Pak tidak akan tertukar Pak.
Jadi bukan masalah ibu mencari-cari sebetulnya bu, memang Allah yang membukakan. Ada suami pulang ke rumah dikasihnya istri duit 100.000, betul 100 cuman duit abang tinggal lagi. Bersyukurlah dek, orang banyak dapat duit. Nah, ini bukan masalah syukur bang, aku tanya dengan jujur, betul 100 lagi duit abangnya? Iya dek, betul? Iya dek, alhamdulillah. Terlambat kau bersyukur? Enggak, aku dapat duit 5 juta di bawah sepatu lama abang. Langsung temenung suaminya pak. Dapat sama kau. Dapatlah kan duit abang. Duit apa tuh bang? Duit sial berarti itu. Apa duit sial bang? Udah sejauh itu sembunyi, jumpa juga sama kau, kan sial duitnya tuh. Karena memang tidak bisa. Apa yang menjadi hak istri itu pak, tidak bisa deh. Sama rezeki itu kan tidak akan tertukar. Tetap juga akan jumpa. Bukan karena istri saya tuh selidik kali Ustaz saya cari, enggak. Dia mencari apa yang menjadi hak dia. Kadang tidak dicari pun jumpa sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu, karena angka ini banyak Pak, angka yang tidak mungkin untuk diikhlaskan, karena ratusan juta, akhirnya dia coba pergi ke seorang ulama di Mekah untuk bertanya Pak. Saya mungkin sudah tahu tempat di mana orang-orang menitipkan uang di Mekah ini. Oh ya, si Fulan, dia memang terkenal soleh dia. Tapi dia udah meninggal berapa hari lalu. Itulah masalahnya saya kemarin nih. Saya menitipkan uang kepadanya 10.000 dinar dan istrinya tidak tahu di mana dia menyimpan, anaknya tidak ada yang tahu. Apa jalannya saya? Doa apa yang harus saya panjatkan? Amalan apa yang harus saya lakukan supaya mudahlah saya dikasih Allah petunjuk lah untuk mengetahui di mana uang ini disimpannya. Kemudian saya ini mengatakan Bu, di dalam hadis sumur Barohud itu adalah tempat berkumpulnya ruh orang-orang kafir, orang-orang jahat. Letaknya di Yaman. Cuman tidak ada hadisnya ruh orang baik di sumur Zam-Zam, itu tidak ada. Tapi ini aku berijtihad nih, ini pendapat aku sendiri. Kalau sumur Barohud tempat ruh orang jahat, berarti sumur Zam-Zam tempat ruh orang baik. Tapi ini tidak ada dalilnya, katanya. Diakui oleh Syekh ini Bu. Kalau kita minum air Zam-Zam, kita niatkan apapun kan dikabulkan oleh Allah. Coba kau nanti sepertiga malam pergi kau dekat bibir sumur Zam-Zam, kau panggil nama kawan kau itu, mana tahu keluar suaranya dari sana. Sudah kau minum air Zam-Zam, kau panggil namanya. Pergilah dia ke sana Pak. Betul Bu, dipanggilnya Bu. Tapi udah berkali-kali memanggil, tidak ada keluar suara Pak. Dan dia tidak menyalahkan Syekh itu, kan pendapat Syekh itu sendiri. Nah, kan coba dulu dia. Pergi dia besoknya ke rumah Syekh itu balik Bu. Tidak ada keluar suaranya Syekh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu lagi tempat nih, sumur Barohud. Tapi kita tahu ini orang soleh nih. Apa mungkin ruhnya berada di sumur Barohud, tempat orang-orang kafir? Tapi kau ikhtiarkan aja lah, mana tahu bisa. Pergi dia ke Yaman Bu, jarak 400 km dari Mekah. Sampai di sumur Barohud, malam, tengah malam dari panggilnya Pak. Sekali panggil keluar suara kawannya itu Pak. Terkejut juga dia Bu, cuman ingatannya tidak hilang soal duit ini tetap juga nih Pak. Di mana duit aku kau simpan? Di belakang rumah aku di kedalaman tanah sekian, kau galilah. Di situ duit kau simpan. Kok bisa suara kau keluar dari tempat ini? Aku punya seorang saudara perempuan yang miskin. Sudah lama kami tidak bertegur sapa. Itu rupanya Bu. Tolong sampaikan maafku kepadanya. Ajak anakku ke rumahnya. Kalau kau ingin tahu rumah saudariku itu, sampaikan keadaanku di sini. Aku tidak diterima. Pergi dia balik ke Mekah, pergi dia ke rumah orang ini Pak. Ternyata memang betul uang itu disimpannya di belakang rumah di dalam tanah.
Baru ditanyanya, Bu, iya ada saudari bapak perempuan, saudari perempuan bapak kalian yang miskin di sini. Oh ada. Ah, tolong bawa ke rumah. Diceritakannya lah, Bu. Menangislah ada saudari perempuan ini. Dia tuh orang soleh, baik. Cuman dia karena kami ini miskin, kenapa dia merasa malu, kadang tidak menyapa, sudah lama tidak berjumpa. Aku maafkan dia. Ah, disitulah dia memaafkan kesalahan saudara itu dan dia doakan kepada Allah. Akhirnya orang ini dimimpikan oleh kawan yang soleh itu bahwa amal yang sekarang sudah diterima oleh Allah karena kemaafan adiknya itu. Nah, orang banyak, Bu, menganggap kalau adiknya miskin itu pemalas. Padahal, Bu, di zaman Rasulullah ada seorang adik yang miskin yang rajin beribadah, Pak. Dan abangnya selalu membantu hidupnya. Lama-lama abang ini ngeluh, Bu. Dia memang rajin ibadah Rasulullah, tapi hidupnya aku nanggung. Susah aku dibuatnya, kata Rasulullah. Karena ibadah dia itulah rezeki kaum murah. Jadi jangan dianggap adik kita miskin itu pemalas, Pak. Karena memang ada orang yang dibatasi Allah rezekinya di bumi ini, Bu. Mau tidak mau, Pak. Memang ada orang yang dibatasi. Kuat betul dia berusaha, Bu. Memang dibatasi Allah rezekinya. Itulah gunanya saudaranya ada yang kaya itu, Pak. Itulah yang untuk menanggung tuh tanpa alasan. Nah, pokoknya dia bantu, mau apapun adiknya bantu. Karena bersedekah sama saudara kandung pahalanya dua, Bu. Pahala sedekah dan pahala kasih sayang. Buang semua dia sandiwara lah, aku aja dimanfaatkannya lah. Bapak Ibu tahu enggak, ada pengusaha dia mempekerjakan beberapa kawan akrabnya di perusahaan dia, Bu. Jadi dicerita pengusaha ini lah ke anaknya, ingat dulu enggak apa yang membuat usaha bapak jatuh. Waktu dia naik itu, Bu, ya, kawan-kawannya nih yang kerja nih udah digaji, sering memanfaatkan dia, Pak. Pinjam inilah untuk anak sekolah inilah. Akhirnya, Bu, habis juga duitnya sekitar 30 juta membantu kawannya setiap bulan, Pak. Padahal udah digaji. Marah anaknya waktu itu. Ingat kamu marah sama papa? Kamu bilang papa dimanfaatin kawan. Coba bapak simpan duit segitu tuh. Berapa bisa kita manfaatkan? Tapi kamu sadar nggak waktu itu? Rezeki papa makin naik, perusahaan makin maju. Jadi terserah mereka mau manfaatin, tidak ada masalah. Yang penting papa mampu ngasih mereka. Tapi karena kamu larang papa waktu itu, mulai papa kurangi bantuan papa. Pertama 10 juta Pak dikuranginya, tinggal 20 dia bantu lagi. Makin merosot omset perusahaan. Nah, justru kamu bilang waktu itu, akan syukur kan Pak di saat kayak gini, untung ada safety 10 juta. Padahal itu sebab mengurangi bantuan, Pak. Makin dikuranginya 20, Bu, makin turun ya, sampai bapak nyaris bangkrut. Jadi rupanya, Pak, terserah lah mau adik bapak ibu memanfaatkan, pokoknya ada. Makin murah rezeki kita membantu keluarga itu, Pak. Tidak perlulah kita selidiki kemana pergi duit aku. Kalau adik kita miskin tuh, Bu, dia ibu kasih uang sekarang untuk bayar utang dia yang bulan lalu di kedai Pak, itu udah habis lah balik. Itu butuh lah beberapa hari balik. Nah, kita enak aja bilang, kau pemalas, tak kemana duit kau pergikan. Kau dengarkan juga laki kau, laki kena apa kena semua. Jadi kalau kita memang bisa bermanfaat untuk orang, silahkan aja, Bu, manfaatkanlah aku. Kalau tidak kurang lah saya, Pak. Bapak Ibu tahu enggak, saya kena gara-gara ada kena prinsip seperti inilah, Pak. Ada orang, Bu, sering dia minta bantu sama saya. Oh, ini kalau sering-sering bahaya nih. Menurut saya gitu, Pak. Mulai saya batasi, Bu. Mungkin pas saya membatasi, di saat itu dia sedang sangat butuh. Maaf, Pak, saya tidak bisa bantu. Tahu Bapak Ibu apa kejadiannya? Malah mobil saya sudah tuh menyenggol mobil orang di depan. Penyot mobil orang tuh, Bu, habis 1.700.000 tuh menung saya, Pak. Saya bantu jadi tidak sampai segitu, Pak, kan? Akhirnya nabrak orang, keluarnya lebih daripada itu, Pak. Jadi, Bu, padahal saya udah sering tuh mendengar itu tuh, macam ada seseorang yang menasihati saya. Saya pernah ngomong sama dia, Pak Haji nampak banyak dimanfaatkan orang, Pak Haji. Jadi apa jamaahnya selalu ada Pak Haji, ramai dia.
Jawabannya membuat saya malu, Bu. Saya ini dikayakan Allah kan memang untuk dimanfaatkan orang, Ustaz. Bagi mereka mungkin uang segitu besar. Bagi saya kecil, Ustaz. Tuh Pak. Antas Bapak nih kaya, saya enggak, masih kotor hati saya ini, Bu. Ustaz saya nggak ada hati, nggak baik juga, Pak. Kan? Makanya dibatasi Allah. Jadi ingat tuh Bapak Ibu ya, memang ada di dalam keluarga, Bapak Ibu itu dikayakan oleh Allah. Gunanya itu Bu, nopang yang susah itu tanpa drama. Pokoknya nggak usah pedulikan dia hidupnya seperti apa, pokoknya cukupkan saudara itu. Jadi ini kan sering saya sampaikan Bu, hanya orang Cina yang baru mengamalkan ini 100% Pak. Orang Cina itu Bu, keluarga itu segala-galanya Pak. Dia tidak mau tahu adiknya tambah SMP, yang penting gue jadi bos di perusahaan aku, kau gaji orang-orang pintar, kan itu Pak kan. Gue tenang aja lah, apa enggak kayak dia Pak. Karena orang-orang Cina itu Bu ya, mereka itu betul-betul kalau nolong saudara itu penuh Pak. Nggak misal butuh 1 M, betul-betul dikasih 1 M Bu. Nggak macam kita, cobalah dulu 50. Kan kita gitu Pak kan. Macam mana orang mau bergerak dengan uang yang terbatas. Jadi Bu ya, rupanya banyak orang-orang Islam yang dia itu menganggap saudaranya miskin itu karena mereka pemalas. Mereka tidak mau berusaha. Akhirnya mereka putuskan hubungan silaturahmi. Usahkan aku aja. Mulailah dia tidak membantu. Awak soleh Pak, amalan banyak. Ternyata Bu, banyak saya jumpa di masa sekarang yang seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ingat cerita saya, ada ibu-ibu kaya raya, amalan solehnya banyak, tapi tidur gelisah, jantung berdebar Pak. Itu saya bilang waktu itu sama ibu tuh, mungkin HB ibu di bawah 12 nih Bu, karena kalau HB orang di bawah 12, jantung berdebar Pak, ketakutan. Alasan takut tuh enggak ada Bu. Kalau sekarang ini tibanya penyakit itu anxiety disorder, ketakutan yang tidak beralasan. Tapi itu biasanya berawal dari GERD, asam lambung yang kuat kena dari situ. Cuman nih beda ibu nih Bu, HB normal, sedekah dia kuat Pak. Janda-janda tua di sini Ustadz, fakir miskin, anak yatim saya santuni. Masjid di kampung ini Ustadz, 80% saya bangun. Tapi saya tidak bisa tidur malam Ustadz, gelisah saya, jantung saya ini berdebar-debar. Jadi saya bilang nyerah saya ini Bu, tidak tahu juga saya spiritualnya masalah ibu ini apa, karena secara amal soleh udah cukup, harusnya menenangkan ibu ini dengan amalan yang ibu lakukan. Nantilah Bu, kalau dapat saya jawabannya saya WA ibu. Beberapa minggu kemudian saya ceramah di satu masjid Bu. Sebanyak tuh jamaah ibu-ibu, ke nenek itu aja mata saya mengarah Pak. Sampai grogi nenek itu saya pandang Bu. Dan memang telekung nenek itu tengoknya saya, karena ke dia terus mata saya Pak. Habis saya ceramah didekati nenek itu Bu. Nah Ustadz apa memandang nenek dari tadi? Minta maaf saya Nek ya. Nenek, wajah nenek macam ada jamaah saya Nek, namanya Bu Haja, ini umurnya 55 tahun, tinggalnya di sini. Anak saya tuh Ustaz. Lupa jumpa saya Pak dengan emaknya ibu yang berdebar-debar jantungnya itu Bu. Gimana dia sama nenek? Ustaz, jarang mengunjungi saya, menelpon jarang. Saya pernah pinjam duit 700.000 Ustaz untuk beli obat diabetes. Menjelang uang pensiun almarhum suami saya keluar, enggak mau dia ngasih. Emaknya pelit dia rupanya Bu. Karena kalau ngasih mak kan enggak dapat nama Pak. Kalau keluar kan dapat nama kita. Oh ibu tuh, bapak tuh dermawan tuh, bapak tuh dermawan tuh. Ustadz tengok rumah dia, nanti Ustadz singgah ke rumah saya. Macam mana bolongnya loteng-loteng saya. Ada berapa kali saya bilang sama itu baik karena rumah makna, ada banyak yang bocor. Nah, dia. Tapi kalau membangun masjid dekat rumah, bukan main dia lagi Pak. Nah tetangga kan tidak ada yang tahu Bu. Tetangga kan taunya dia orang yang dermawan, orang yang baik. Jadi kita bisa cek hati kita masing-masing nih Bu. Sholat dah rajin, sedekah dah banyak, ngapati gelisah juga. Takutnya kita gitu juga Pak. Kalau nyumbang bukan main apa, silaturahmi sama orang kuat, sama adik sendiri enggak Pak. Kadang Bu ya, sering adik-adik yang miskin itu didiskriminasi di keluarga.
Contohnya kalau hari Lebaran pasti yang nyuci piring di belakang itulah ada yang paling susah tuh Pak. Itu rata-rata Bu. Itu kalau naik mobil ramai-ramai yang duduknya di bagasi Pak bersama anak-anaknya di belakang tuh Pak yang tidak ada tempat duduk di mobil itu situlah dia duduk sama anak-anak. Itu dalam keluarga tuh Bu masih ada diskriminasi seperti itu. Tapi ada saya satu salut orang kaya Bu ya. Bangga saya nengok dia Pak. Dia sama adiknya itu, jadi kalau lebaran tuh Pak, dia bayar orang untuk membersihkan rumah. Pokoknya tidak ada adiknya itu semua senang. Tidak apa-apa lah bang, biar kami yang ngerjain. Bukan abang tidak mau kalian ngerjain, kita tuh mau berbagi sama orang. Itu alasannya Pak. Dipekerjakannya orang di rumah tuh, membereskan rumah, mencuci piring. Biasanya kan kalau yang paling kaya kan agak-agak jadi raja tuh Pak kan. Kau apa kan itu tuh? Kau cuci mobil aku. Cuci dulu, mau kan enggak? Nanti aku kasih duit. Nah macam itu dia kadek ya Pak. Kalau ini enggak diistimewakannya keluarga dengan harta apa, enggak buka tambah kaya aja Pak kan? Enggak apa-apa lah Bang, biar kami aja yang ngerjain, enggak usah. Kita bayar orang enggak boleh kita gitu. Jadi seolah-olah dia bukan menganggap adiknya itu Pak. Nanti pelit kita kata Allah, kita bayar orang masih banyak butuh duit, kita kasih orang duit, kita bayar orang. Nah itu caranya Bu kan. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah yang membuat amal orang soleh ini tidak naik ke langit jadi ya Pak, sebab dia sama saudaranya seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau menggabungkan antara silaturahim dan sedekah, ternyata bisa menyembuhkan penyakit yang paling fatal sekalipun. Saya kan pernah bilang sama Bapak Ibu, di Madinah rumah sakit kosong, di Mekah rumah sakit kosong. Orang-orang di sana menyembuhkan penyakit rata-rata dengan sedekah. Nah, yang kena pelajaran ini siapa Bu? Namanya Pak Rafat. Pak Rafat ini saudagar kaya di Madinah Pak. Udah bolak-balik dia berobat Bu, tapi dia terima takdir itu. Sakit itu kan menggugurkan dosa juga Pak. Mereka menerima penyakit itu Pak. Cek di sini, cek di sini, cek di sini. Akhirnya disarankan oleh dokter di Mekah. Ada dokter yang ilmunya mumpuni di Cina, coba ke sana Pak. Karena dia seorang yang kaya, Bu, dia tidak mengkhawatirkan itu. Oke, saya berangkat ke sana, tolong kabari dokter di sana, saya akan ke sana. Berangkatlah Pak Rafat ini ke Cina Bu. Sampai di Cina setelah diobservasi, apa kata dokter di Cina nih? Waduh, ini berarti yang tidak ketemu selama ini ya Pak ya. Bapak mengidap kanker hati, stadium akhir. Dan ini sudah sangat terlambat. Kalau kita adakan penanganan, ini kemungkinannya 50-50. Berhasil hidup, tidak berhasil mati. Karena kemungkinan itu besar. Dia tenang aja Bu. Oh gitu ya dok ya. Terus kapan mau dioperasi dok? Paling tidak 2 hari lagi harus sudah dioperasi. Jadi gini dok, saya minta waktu aja, izinkan saya pulang ke Mekah. Oh nanti susah Pak, karena ini udah parah. Cuman saya heran juga tengok daya tahan tubuh Bapak udah separah ini pun masih aman untuk jalan, komunikasi, tidak nginap di rumah sakit. Saya kalau untuk balik ke sini lagi dokter jangan khawatir, saya bisa charter pesawat pribadi. Dibolehkanlah dia pulang ke Mekah. Apa yang dilakukannya sampai di Mekah? Menghubungi semua keluarganya dan orang yang pernah dia kenal Pak. Jalan dia ke rumah ini, bilang dia mau operasi, kemudian dia tinggalkan uang, sedekahlah dia Pak, silaturahmi dan sedekah Bu. Nah terakhir itu dia mau ke bandara besoknya, mau berangkat lagi ke Cina, nampak dia ada ibu-ibu sedang mengais sampah, mengumpulkan tulang yang masih ada lengket-lengket dagingnya Pak, di tulang itu. Dikumpulkannya, ditanyanya Bu, suruh supir berhenti. Untuk apa daging ini yang tulang-tulang ini dikumpulkan? Wah, kami Pak kalau dapat di bandara ada di sampah daging-daging yang masih nempel-nempel di tulang tuh rasa pesta anak-anak di rumah gitu, bahagia dapat nanti dicuci, dibersihkan kan ini belum basi baru digoreng. Kata Pak Rafal nih Bu, udah jangan diambil itu, ikut saya, dibawanya lah ke swalayan dekat bandara tuh Pak, dipanggilnya kasirnya. Berapa daging 1 kilo? Anggaplah misalnya 140.000 gitu Pak.
Jadi saya tinggalkan uang untuk 1 tahun. Daging jatah untuk ibu ini pokoknya seharga daging 2 kilo 1 hari. Jadi bebas dia mau ngambil apa aja, pentingnya budget belanja dia itu seharga 2 kilo daging. Ibu ambil aja ke sini ya Bu ya, selama 1 tahun. Besar sedekah itu. Langsung menangis ibu tuh berdoa, ya Allah berkahilah umur bapak ini, sehatkanlah bila dia dalam keadaan sakit, mudahkan urusannya, murahkan rezekinya. Sampai di Cina tidak jadi operasi Pak, tidak ada kanker bersih. Itu cara orang mengobati penyakit di sana. Kita ngapa tambah parah aja Bu? Ada dua, bisa jadi karena bapak ibu memang sudah tua, memang sakit. Karena badan namanya udah lama dipakai Pak. Bisa jadi juga yang kedua, lebih banyak harta kita tuh kita habiskan untuk kita pribadi daripada kita infakkan di jalan Allah. Itu kan kita yang tahu Pak. Kan kita yang tahu Bu. Kita bawa anak cucu jalan ke Halan Panjang sampai 5 hari. Sementara biaya yang nginap di Halan Panjang satu villa kamar itu 1.500.000 paling murah Pak. Kok pada ikhlas gitu Pak? Masjid kita operasi Ramadan, Bapak Ibu harus berlembut betul pengurus. Bapak Ibu untuk kebutuhan Ramadan kita segini, lama ngumpulkan tiap malam dijolok Pak, tiap malam dijolok, kasihan pengurus Bu. Timbang untuk merenov rumah ratusan juta, ikhlas. Kadang ditipu tukang begitu Bu, masih juga ikhlas Pak, paling 2 hari sedihnya. Tapi kalau untuk ke masjid Bu berpikir betul mau 5 juta, 10 juta, itu berpikir betul Pak. Sementara Allah memberikan jauh lebih banyak, yang kita kasih 100 ke masjid, 200. Jadi Allah tahu memang besar yang kita sedekahkan, tetapi Allah Maha tahu Pak, ini tidak sama seperti jumlah yang aku kasih. Masa aku kasih puluhan juta sawit kalian sebulan, kalian kasih 100, 200 ke masjid, 500 cuma ke masjid, mana imbang Pak? Memang kita ada dengar Bu ya, orang nyumbang 10 juta, wih besar Bapak tuh nyumbang, tapi kok tidak berkah hidup Bapak tuh ya. Takutnya Pak penghasilannya besar betul Pak, cuman yang dikasih itu tidak imbang dengan yang dikasih Allah ke dia. Kan banyak kita tuh Bu. Ini contoh Bu ya, saya jujur sama Bapak Ibu, saya merasa selama ini sering sedekah Pak. Pas saya mau jual mobil payah lakunya Pak, tukang pakang aja yang nelfon saya tuh. Heran saya Bu, kok sulit saya jual mobilnya. Saya masukkan ke OLX yang bayar 100 seminggu pun tidak laku Pak. Saya sambung 100.000 lagi, tidak laku juga Pak. Saya titip ke showroom kawan saya, malah hilang aki mobil saya. Tapi saya tidak menyalahkan keadaan itu, ada yang salah di saya. Kenapa Allah menyulitkan saya? Berarti sedekah saya tidak maksimal. Padahal saya nganggap lumayan nih, saya sudah sedekah nih. Akhirnya tuh Ibu, apa solusi saya? Belum terjual mobil itu 10% dari harganya saya sedekahkan dulu Pak. Kan lumayan angkanya tuh Pak. Saya balik ceramah di Dumai, sedang makan sup di sini nih Pak. Datang orang WA, tolong share lokasinya Bang, kami deal harga sekian. Saya sekarang tukang pakang Pak, nggak saya jawab. Diulangnya, diteleponnya, berarti serius nih. Saya kirim lokasi Bu, tapi saya tetap duduk di sini. Nggak taunya dari fotonya Pak, dia udah di lokasi. Wow, langsung saya pulang Pak. Dia minta BPKB, disuruhnya saya hitung duit. Karena saking senangnya saya ada beberapa underdeal, saya kasih aja secara cuma-cuma Bu. Terus dia pergi. Saya kira malaikat beli mobil saya ini, enggak menawar, enggak apa. Rupa tahun depan datang dia mau perpanjang pajak pinjam KTP Pak. Manusia rupanya Pak. Saya sangka malaikat. Udah GR lah saya Pak. Ditolong malaikat saya. Jadi itu Bu. Bisa jadi juga sakit kita tidak sembuh karena sedekah kita tidak maksimal. Sedekah ke masjid 500.000 Bu ya. Di 500.000 itu semua doa Bu. Minta anak cucu keturunan yang soleh dan solehah Pak. Minta disembuhkan dari penyakit diabetes, komplikasi jantung. Mana cukup Pak. Tiba Bapak pergi ke Malaka diminta dokter 30-60 juta, pada ikhlas semua ngasih Pak. Tiba untuk Allah untuk menyembuhkan penyakit 500.000, mana mempan 500.000 itu dari godok Pak. Semua khususan ala haji niatnya banyak Pak, untuk datuk buyut nenek moyang kami Ustaz. Sudah tuh anak lulus kuliah, dia ngajak orang makan ke rumah nih Pak untuk minta doa itu. Anak lulus kuliah, cucu saya baru sembuh dari penyakit.
Tapi lontong bu, mana imbang pak? Lontong doa panjang bu. Diam aja orang berdoa tuh. Imam pun tak berirama baca doa lagi tuh. Mau cepat selesai aja deh. Tapi kalau di doa ini, tengok bu udang galah, gulai kambing, cumi sos tiram, ikan nila bakar besar tuh, ikan gurami, tuh buah-buahan apel anggur. Perhatikanlah tuh. Berirama langsung doa imam tuh pak. Panjang doa itu bu, dan semua yang ngaminkan itu ikhlas bu, karena dia nampak di depannya tuh bu. Amin ya Allah. Udang pak nampak kan? Wah tuh bu. Jadi coba tes bapak ibu yang ada penyakit parah, nyumbanglah ke masjid kita nih, besarkanlah. Nggak usah banyak-banyak sampai sumbangan kita nih nanti ini pula. Kadang setan tuh hebat ya pak. Dibisikkannya keraguan-raguannya, jangan lagi bu, nak jelas tak kemana-mana perginya, jangan bu, setan tuh memang jahat ya pak. Kadang pengurus masjid ini banyak terfitnah bu, jamaah lambat nyetor kurban, akhirnya sapi kurban kurus terbeli mahal, kena fitnah juga pengurus jadinya pak. Kurus sapi udah jelas, jamaah lambat nyetor ya pak. Lebaran tuh tahu ibu, mobil Karimun aja yang biasanya murah rentalnya pak, jadi rental Innova harganya tuh pak, kalau udah lebaran tuh. Jadi jangan ragu, pokoknya untuk jalan Allah, masukkan aja duit, niatkan bu, ya Allah sembuhkanlah penyakitku ya, agak-agak 10 juta lah pak. Masukkan bu ya, tapi duit itu belum nampak bayangannya lagi, niatkan aja dalam hati, ya Allah aku budget aku nyumbang ke masjid ini 10 juta, aku cicil sampai selesai 10 juta ya Allah. Kalau udah terasa perubahan di badan nanti pak, udah mulai ringan badan, tolong dibayar cepat bu, nggak usah dibuka dulu ke pengurus. Niat aja dulu, aku mau sedekah 10 juta ya Allah, penyakit aku parah, aku mau sedekah 10 juta, tapi ini tidak aku sebutkan ke pengurus, aku cicil ya Allah 10 juta nih, bukan langsung. Jadi kan ibu pun tidak malu juga kan, bapak kan tidak malu juga, cuman niat itu aja pak. Cuman kalau berkurang rasanya cepat selesai. Kadang perangai kita nih bu, sama orang mau terjun payung pertama kali, ya Allah takut aku ya Allah kalau kembang payung ini nanti aku bantai satu ekor sapi, ku ajak fakir miskin makan. Rupa kembang payungnya pak, tidak jadilah sapi ya Allah, kambing aja. Ini kan ada selamat pak, kambing aja ya Allah, kalau aku selamat sampai darat kambing, rupa selamat sampai darat ayam jadinya pak. Jangan sampai seperti itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.